Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Kaum muslimin pemirsa Surau TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sore Ahad yang berbahagia ini, di hari yang ke-8 di bulan Juli 2018. Alhamdulillah kita kembali hadir dalam program Kata Dokter. Ya, bersama Dr. Muhammad John SPKJ. Dan alhamdulillah beliau sudah berada di studio pada sore hari ini. Kita akan berdialog pada kesempatan kali ini terkait dengan tidur dan dinamikanya ya Pak ya. Ya baik. Sebelumnya kita sapa dokter kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Dokter John. Sehat Pak ya? Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Dokter sudah hadir di studio. Dan kita akan berdialog tentunya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang ingin berinteraktif nantinya bersama dokter, kami akan memberikan kesempatan di line telepon 0751 7051 026 atau melalui pesan singkat di 0811 669 3332. Baik, langsung saja kepada Pak Dokter terlebih dahulu menyampaikan sedikit terkait dengan tidur dan dinamikanya. Tafadhol Mas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Surau TV yang insya Allah berbahagia dan selalu sehat jiwa. Insya Allah untuk pada sore hari ini kita akan berusaha untuk sekilas menjelaskan, mungkin nanti kita jadikan 2 episode ya Pak Fausil ya. Iya boleh Pak. Karena tentang tidur ini ceritanya itu menarik sekali dan pembahasannya juga sangat menarik. Mungkin juga penasaran kalau para pemirsa untuk bertanya tentang masalah tidur. Iya. Karena kalaupun di tempat praktek juga masalah tidur memang cukup tinggi. Kemudian kita juga berharap nanti bisa menjadi evaluasi kepada para pemirsa. Sehingga para pemirsa bisa mengevaluasi sebetulnya nih gangguan tidur saya ini bermasalah apa enggak? Apakah ini dianggap biasa-biasa saja? Apakah ini memang sesuatu yang memang perlu kita waspadai? Nah, insya Allah di keterbatasan waktu yang kita miliki ini dan juga keterbatasan ilmu yang juga saya miliki, saya berusaha untuk bisa kita saling sharing dan diskusi apa yang menjadi kendala daripada para pemirsa sehingga kita bisa mencari jalan tengahnya, seperti itu. Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam tidur ini banyak dinamika yang dialami seseorang ini Pak Dokter ya. Seperti ketika tidur dia ada yang berbicara sendiri Pak Dokter ya, atau ada yang berhalusinasi. Ya, ada. Nah ini gejala ini menurut sudut pandang kejiwaannya seperti apa nih Pak Dokter? Ya, baik, terima kasih Pak Fausil. Sebelum kita beranjak kepada pertanyaan itu, izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana proses tidur itu sendiri. Sehingga kita bisa memahami dasar atau landasan daripada proses tidur. Yang pertama adalah ketika tidur itu adalah sesuatu yang penuh dengan orang anggap misteri. Tetapi dengan ilmu modern yang sekarang ini sudah bisa dijelaskan bahwa tidur ini adalah suatu proses yang penuh dinamika. Pertama, ketika kita mempersiapkan tidur itu terkadang itu kok nggak tidur. Udah siap-siap udah siap-siap ba'da sholat isya kok nggak jadi kita tidur. Sampai jam 9 jam 10 nggak jadi. Apa yang terjadi? Kalau kita melihat pada dasarnya adalah pada di dalam otak kita itu ada gelombang yang bisa kita evaluasi di kepala. Jadi ketika kita terjaga, waspada atau lagi sedang tegang, itu gelombang di kepala kita adalah alfa yang paling berperan. Kemudian alfa itu
untuk tahapan-tahapan tidur itu akan berubah menjadi beta. Beta itu dari alfa ke beta memerlukan waktu sekitar 60 menit. Itu tahapan yang normal. Kemudian dari beta itu akan masuk kepada lambda dan theta. Nah, kalau lambda dan theta ini adalah fase tidur dalam, fase mimpi, atau disebut juga dengan istilah rapid eye movement. Jadi kalau orang sedang bermimpi, kalau kita evaluasi itu nanti dibuka matanya, bola matanya itu akan berputar-putar kanan kiri. Itu disebut juga dengan rapid eye movement. Nah, sekarang tidur apa posisi kita yang sedang terjadi? Jadi misalnya kita tidur di gelombang alfa. Di gelombang alfa itu masih waspada. Jadi kalau ketika kita bekerja, ketika segala macam itu gelombang alfa. Kalau gelombang beta itu kita ibaratkan seperti orang sedang berkontemplasi, sedang praying, sholat dan segala macam. Nah, kalau gelombang lambda dan theta itu adalah gelombang yang memang sangat-sangat rileks sekali. Itu tidur yang paling dalam. Walaupun dicolek-colek dan segala macam itu tidak bakal bangun, insya Allah seperti itu. Nah, sekarang kita melihat ini landasan yang kuat sebagai untuk nanti menjawab berbagai pertanyaan yang berhubungan dengan tidur. Termasuk nanti kita tambahkan beberapa teori yang lain. Jadi teorinya adalah ketika mau mulai tidur, ba'da isya kok belum bisa, ternyata kita perlu waktu 60 menit untuk masuk ke gelombang beta. Itu namanya tahapan non-rapid eye movement. Jadi non-rapid eye movement itu ada 3, tetapi untuk yang lebih mudahnya bahwa perubahan gelombang alfa ke beta, kemudian beta ke theta, ke lambda dan theta itu juga memerlukan batasan waktu per itemnya itu adalah 60 menit. Jadi alfa, beta, theta, lambda. Nah, kemudian untuk theta lambda ini memang untuk rapid eye movement, yaitu mimpi. Nah, nanti mungkin bisa juga ada yang diskusi tentang mimpi, itu kenapa, itu juga bisa kita lihat. Nah, sekarang yang kita hubungkan adalah dari Pak Pausil pertanyaan yang tadi tentang kita itu terkadang kayak seperti bukan bermimpi, seperti berhalusinasi. Seperti apa, melihat apa, padahal itu belum tidur yang dalam. Kok bisa hafal dan segala macam. Jadi, kalau di psikiatri itu kita bisa menyebut juga dengan hipnogogik dan hipnopompik. Jadi halusinasi yang tidak dianggap suatu gangguan. Jadi kadang-kadang kalau kita tanya apakah ibu mendengar suara-suara yang orang lain tidak bisa mendengar, dia jawab ada. Saat apa ibu? Saat mau tidur. Itu tidak kita masukkan. Itu namanya hipnogogik sebelum tidur. Atau juga hipnopompik. Hipnopompik itu setelah bangun tidur. Itu agak kelihatannya kayak kita melihat segala sesuatu dan segala macam. Itu juga bisa kita evaluasi. Ternyata itu bukan halusinasi yang memang itu gangguan, tidak. Itu kita sebut dengan hipnopompik atau halusinasi sesudah kita tidur. Itu merupakan suatu fenomena yang ada di dalam tidur. Kemudian kita juga bisa melihat fenomena yang ada di masyarakat kita tentang Pak Pausil ya, kita sambung tentang fenomena ketindihan. Itu orang sering, dok ini saya ketindihan nih. Ada ketindihan makhluk, ketindihan apa dan segala macam. Kalau saya sebagai dokter psikiatri, saya karena itu bidang saya menjelaskan dari sisi psikiatri. Di luar itu saya tidak berani menjelaskan, tapi secara psikiatri saya menjelaskan bahwa di dalam psikiatri ketindihan itu disebut juga memang untuk fenomena sleep paralysis. Jadi orang merasa wah ketindihan apa, katanya makhluk gaib. Itu menjelang subuh itu biasanya itu. Menjelang subuh makhluk gaib menindihnya, kemudian dia tidak bisa bergerak untuk melawannya dan segala macam. Kemudian juga orang bertanya kok orang tidur itu seperti orang kaku, tidak bisa bergerak, padahal pikirannya itu kemana-mana, bisa ke Paris, nonton bola di Rusia dan segala macam. Itu bisa terjadi. Itu ternyata adalah suatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pengaman kita dalam kita tidur. Kalau semua mimpi itu kita gerakan seperti orang main game, itu ya, main game, mimpinya apa, gerakannya apa. Bisa. Itu samping kawan tidur kita, istri, anak dan segala macam, itu berbahaya. Iya. Apalagi ibaratnya kalau rumahnya pinggir jalan, itu lebih berbahaya lagi itu ya. Pinggir jalan raya, lintas timur atau lintas barat,
Nah, itulah Allah itu maha berkuasa. Bagaimana Allah memberikan pengaman, sleep paralysis. Sleep paralysis itu adalah gimana otaknya itu memang tetap berpikir sesuai dengan mimpinya. Kemudian ketika berpikir, Allah bikin paralysis. Paralysis itu adalah lumpuh. Seluruh organ dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Itu ada beberapa teori yang menjelaskan bahwa salah satunya adalah adanya blocking atau pembatasan daripada dopamin, serotonin dan norepinefrin itu sendiri. Ketika diblokade itu terjadi semuanya jadi paralyzed, menjadi lumpuh. Jadi ketika lumpuh terserah Anda mau bermimpi ketemu raja, mau disiksa oleh orang dan segala macam, itu mimpi bebas. Dan insya Allah itu saudara kita yang di samping itu aman ya. Nah, jadi tidur. Jadi katanya jangan sampai tidurnya itu penuh dengan bisikan setan semua, dari setan semua. Kalau bisa mimpi yang indah. Kalau yang mimpi yang indah, bangun-bangun juga segar. Kita juga merasa fresh dan segala macam. Itu perlu kita lihat fenomena yang terjadi sekarang itu. Itu sleep paralysis. Ya, kita kadang pun pernah mengalami ya Pak Dokter ya. Ketika bermimpi dikejar suatu binatang buas misalnya, kok di dalam mimpi itu kita tidak bisa lari. Itu salah satu dinamikanya, fenomena mungkin ya Pak Dokter ya. Iya, baik. Betul. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Pak Dokter, sebelumnya menurut kesehatan jiwa itu tidur yang baik itu seperti apa Pak Dokter gitu? Ya. Baik mengenai waktunya atau cara kita tidur itu menurut ilmu kesehatan jiwa itu seperti apa? Ya. Jadi kalau kita kembali lagi pada Rasulullah SAW, dan juga kalau kita membaca biografi orang-orang sukses, itu adalah memang tidur yang baik, yaitu tidur di awal waktu dan bangun juga di awal waktu. Tidur di awal waktu itu adalah bagaimana kita mengkondisikan. Jadi kalau WHO berkata di dalam WHO itu sendiri, tidur yang sehat adalah 6-8 jam. Iya. 6-8 jam itu waktu ada yang cukup panjang. Kemudian kalau kita tidur agak larut, itu 6-8 jam itu tidak bisa terpenuhi. Seperti itu. Nah, yang kedua, bahwa tidur orang-orang yang berhasil ternyata itu memberikan efek yang luar biasa. Kalau kita tidur terlalu larut, itu akan mengakibatkan daya tahan tubuh kita berkurang. Jadi produktivitas ketika pagi hari itu akan terhambat. Makanya kalau orang-orang berhasil itu tidur lebih awal, bangun lebih awal juga. Jadi early sleep, early juga. Kemudian kita melihat bahwa tidur itu bukan hanya sekedar tidur. Bahwa kalau di Al-Quran itu disebutkan waja'alna naumakum subata. Jadi Allah menjadikan malam itu sebagai istirahat. Jadi kalau ada pasien saya minta, dok kok saya tidur siangnya kok kurang dok ya? Nah, saya enggak nyarankan bapak untuk tidur siang hari. Itu kalau Allah bilang waja'alna naumakum subata waja'alna nahara ma'asya. Jadi kalau siang itu cari piti kan gitu ya. Gitu ya. Jangan tidur aja, banyak nyamuk demam berdarah kalau pagi. Nah, jadi kita melihat bahwa tidur awal waktu, kemudian bangun awal waktu itu adalah suatu proses yang bagus sekali untuk memenuhi kriteria WHO itu sendiri. Kemudian juga ketika kita mengistirahatkan dengan tidur, bahwa seluruh organ akan istirahat. Yang dipaksa ini adalah kita mengambil energi. Pagi hari itu kita mengambil energi. Kita bekerja dan segala macam, itu menyebabkan ATP. Nah, jadi kalau di pelajaran SMA dulu ya, itu ada ATP protein yang diambil, yang di pabriknya itu kalau di sel itu adalah makrofag. Nah, ketika ada makrofag, dia menghasilkan energi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah makrofag itu diproduksi terus-menerus. Kalau pabrik ibaratnya diproduksi terus-menerus, tidak ada istirahat, karyawan demo bisa segala macam, itu bisa terjadi. Mesin juga rusak dan segala macam. Nah, kita melihat tubuh kita ini adalah tubuh yang tidak bisa diganti. Jadi kalau mobil itu 5 tahun sekali mungkin ganti evaporator, ganti segala macam di mesin. Kalau tubuh kita jantung rusak, apa yang mau diganti? Apa yang mau ibaratnya spare partnya ya itu aja. Kalaupun ada diperbaiki ya ditambah, kasih ring, cincin. Nah, sekarang kita memahami bahwa tidur adalah
waja'alna naumakum subata, maka jadikanlah tidur itu malam itu sebagai istirahat. Jadi istirahat itu adalah secara keseluruhan. Walaupun otak kita masih juga bermimpi. Nah, mimpi itu nanti mungkin di edisi berikutnya kita bahas bahwa mekanisme mimpi itu adalah juga bagian healing, penyembuhan, bagian dari proses kita menyembuhkan diri sendiri. Iya, seperti itu. Baik, Pak Dokter, tadi ini sangat menarik ya terkait dengan aturan tidur yang baik itu ya Pak Dokter ya. Kalau kita keseringan tidur malam itu efeknya itu seperti apa Pak Dokter? Karena kan kalau kita di sini ya, salah sebagian karyawan atau mungkin di tempat lain juga ada ya Pak Dokter ya. Ya hampir mungkin setiap malam lah Pak Dokter kita tidur larut seperti itu kan, kecuali mungkin di hari-hari libur bisa tidur agak cepat. Nah ini apakah ada efeknya kalau tidur larut malam itu secara rutin Pak Dokter ini? Jadi ini mungkin fenomena tidak hanya Surau TV yang mengalami, ini tenaga medis juga ya. Dulu saya waktu jadi kepala puskesmas itu rumah dinas itu samping UGD ya, bayangkan itu. Itu jam 2, jam 3 pun orang kadang-kadang ketuk pintu. Kadang-kadang pas kita pikir gawat darurat ternyata hanya batuk aja. Saya bilang, Pak, kalau batuk itu pagi aja Pak. Jadi ibaratnya kita itu tenaga medis itu manusia pagi, siang, malam ya gitu ya, seperti itu. Itu jadi seperti itu. Itu fenomena yang ada. Nah sekarang apa sih efeknya? Efeknya itu seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa ketika organ kita tidak bisa beristirahat, semua organ dan juga sel-sel tingkat seluler. Jadi kita tidak hanya melihat secara manusia itu kepala, tangan dan segala macam, tapi juga tingkat seluler yang terkecil, yaitu makrofag. Makrofag itu pabriknya energi. Itu dikeluarkan terus produksi terus. Kan ibaratnya kita juga bisa melihat bahwa kelainan-kelainan juga bisa disebabkan oleh yang over workaholic dan segala macam. Yang kedua, bahwa kita bisa juga melihat bahwa beberapa gangguan mental itu bisa terjadi pada orang-orang yang sulit tidur, seperti pada insomnia. Jadi kalau tugas ya mungkin nanti bisa dikompensasi dengan tidur yang siang hari dipindahkan bisa sedikit bisa ya, Pak. Tapi kalau insomnia dia pengen tidur tapi nggak bisa kan, kalau kita kan tidur nggak bisa karena ada tugas. Ini karena ada kelainan untuk masalah tidur. Jadi misalnya gini, insomnia kalau di kita ada 3, yaitu insomnia untuk sebelum tidur, kemudian insomnia untuk pertengahan, kemudian insomnia early morning depression. Nah kalau yang sebelum tidur itu biasanya kita tanyakan kepada pasien, Bapak atau Ibu sulit tidurnya itu jam berapa? Nah itu gitu, itu kunci, kata-kata kunci yang kita pertanyakan. Ini dok, sebelum tidur dok, itu saya udah siap-siap, matikan lampu, matikan HP dan segala macam, itu dari jam 8 tapi baru bisa tidur jam 12 malam. Itu namanya sebelum insomnia, sebelum tidur. Ketika pertanyaan itu ada, di kita mempunyai teori bahwa ini orang ada kecenderungan atau ada arah untuk dicurigainya adanya ansietas, gangguan ansietas. Tapi perlu kita eksplorasi lagi, pertanyaan-pertanyaan mengarah ke itu. Kemudian kita juga bisa menanyakan, biasanya Ibu, Bapak, ada ndak tasinta malam hari bangun, malam hari ada Pak. Nah, itu juga perlu kita waspadai. Itu namanya untuk pertengahan insomnia pertengahan. Itu kecurigaannya adalah 50-50. 50% untuk ansietasnya, 50% adalah untuk depresinya. Tapi kita eksplorasi lagi, tidak bisa kita menegakkan diagnosis hanya berdasarkan itu aja. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kita menanyakan, Ibu, Bapak, ada ndak bangunnya terlalu pagi? Terlalu pagi itu bukannya kita mau sholat malam dan segala macam, bukan. Ini untuk orang-orang yang gangguan. Kalau suatu hal yang biasa dilakukan untuk sholat malam itu berbeda. Nah, untuk yang terlalu pagi itu perlu kita waspadai, namanya early morning depression. Jadi sholat tahajud juga pemalas, sholat ini subuh pemalas, tapi bangunnya pagi. Entah apa yang dikerjakan, bangun aja dia, hanya duduk aja kan, tidak ada yang dikerjakan gitu kan. Nah, itu salah satunya adalah early morning depression. Kita curigai ini orang sedang mengalami depresi, tapi tetap kita eksplorasi lagi apakah ada depresi dan segala macam. Jadi dari insomnia saja sulit tidur itu bisa kita curigai adanya tanda-tanda
Nah, jadi signal. Wah, kita sebagai dokter jiwa udah mulai waspada nih. Oh iya. Oh arahnya ini. Oh arahnya ini. Nah, jadi itu gangguan mental. Nah, itu perlu ibaratnya kalau kita sulit tidur, konsultasikan. Jadi jangan hanya menganggap itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Biasa aja kok dok, udah 8 tahun saya seperti ini dok. Kegiatannya apa? Kegiatannya pagi dan siang. Wah, itu kita perlu waspadai. Dan yang lainnya adalah sulit tidur itu perlu juga kita waspadai adanya penyakit-penyakit organik seperti gangguan penyakit susunan saraf pusat. Orang-orang pasca stroke, Alzheimer, Parkinson, itu perlu kita curigai karena dia ada gangguan tidur. Kemudian juga yang sering juga adalah pada pasien-pasien geriatri, pasien sudah lanjut usia. Sudah lanjut usia itu, dok kok saya jadi susah tidur ya dok? Itu kita melihat sesuatu hal yang wajar. Karena secara fisiologis itu di ilmu kita, psikogeriatri, itu memang untuk orang-orang yang sudah lanjut usia, waktu tidurnya akan semakin berkurang. Jadi itu secara bukan patologis atau penyakit, itu suatu fisiologis, selama itu dalam batas toleransi. Nah kemudian kita juga bisa melihat bahwa tidur ini bisa juga orang yang cukup lama tidak tidur, itu bisa berakibat adanya gangguan halusinasi. Itu cukup berat. Yang tadi ansietas dan depresi, ini menimbulkan halusinasi. Kemudian juga bisa kita lihat pada orang-orang yang biasa menggunakan hipnotik sedatif. Jadi dia menggunakan obat-obatan yang atau obat-obatan terlarang yang memang menyebabkan itu dia polanya itu tidak bisa rileks. Jadi kalau misalnya ya kalau di rumah sakit ada pasien gaduh gelisah, mengamuk, itu sebelum kita suntikan obat, dia ketika di UGD, kita tanyakan dulu kepada pasien atau keluarganya apakah ada riwayat penggunaan alkohol. Kalau dia ada riwayat penggunaan alkohol, itu jenis obatnya yang kita suntikan beda. Karena kalau kita kasih jenis A itu tidak mempan. Jadi orang yang biasa pakai alkohol itu beda dia untuk pemberian obat-obatan untuk dia bikin agak rileks. Begitu juga kawan saya di anestesi juga kadang-kadang juga agak kesulitan pada orang-orang yang menggunakan obat-obatan terlarang ataupun juga menggunakan alkohol cukup tinggi. Itu ketika melakukan anestesi kok orang nggak tidur nih orang ini. Ini luar biasa nih. Nah, ternyata memang itu dia dosisnya agak berlebih diberikan. Nah itu juga kita lihat ternyata dia juga sulit tidur juga. Jadi dia kalau bisa tidur kalau minum alkohol. Kalau bisa tidur kalau di Jawa itu dia minum ciu. Nah, ciu kalau dia waktu saya di Jawa dulu itu ciu itu jadi minuman favorit beberapa orang yang hobinya malam hari. Karena katanya dok kalau nggak minum ciu ini saya nggak bisa tidur dok. Oh iya boleh silakan. Tapi setelah bapak minum ciu timbul apa? Relax enggak? Relax dok. Ya oke. Kemudian setelah relax bagaimana pas bangun? Ada cemas enggak? Kita langsung arahkan karena kita punya penelitiannya. Langsung cemas enggak? Iya dok kok tiba-tiba saya timbul cemas lagi? Ya. Kemudian setelah cemas bagaimana Anda? Dia minum lagi ciu untuk menghilangkan cemasnya. Itulah lingkaran setan bagaimana alkohol itu ibaratnya sudah menjadi edik. Dan makanya Islam itu sangat mengerti dan paham bahwa Hammer dan juga minum-minum keras itu efeknya itu tidak hanya secara tubuh tapi jiwa semuanya, pola pikiran kita. Sehingga masalah tidur pun juga ikut berpengaruh. Makanya kalau orang-orang menggunakan amfetamin atau juga menggunakan sabu, jadi psikostimulan, itu juga sulit tidur sekali. Dan ditambah lagi dengan paranoidnya, curiga. Lihat ini curiga, ini jangan-jangan mau bunuh saya, ini segala macam. Nah sekarang kita jangan menganggap sepele tentang tidur ini. Tidur adalah suatu fenomena yang ada, dan kalaupun memang itu cukup mengganggu aktivitas, diskusikan dengan tenaga medis yang terkait seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Dokter. Selanjutnya kita coba angkat pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk Pak Dokter. Yang pertama dari hamba Allah, kalau tidur gigi bergeretak gimana mengatasinya Pak Dokter? Kemudian pertanyaan yang kedua, ngorok indikasinya apa? Oke. Saya coba menjawab pertanyaan yang kedua dulu ya. Untuk ngorok itu bahasa bagusnya apa ya? Mendengkur ya.
Mendengkur itu memang kalau beberapa, saya bukan ahli untuk jantung dan segala macam ataupun penyakit dalam, tetapi mendengkur itu nanti ada indikasi adanya kelainan jantung, biasanya seperti itu. Jadi, kemudian orang-orang yang mendengkur dan juga ada kelainan jantung itu namanya ada juga bukan sleep paralysis, dia sleep apnea. Sleep apnea. Jadi kadang-kadang ada orang tidur rasa sesak 30 sampai 60 detik, dia tidak bisa bernafas gara-gara sesaknya itu bisa menyebabkan kematian atau apnu. Nah, jadi kita melihat bahwa mendengkur itu ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Oh, itu karena gemuk itu, Dok. Itu makanya dia mendengkur. Oh, karena ini. Ya, itu memang tidak 100% itu karena jantung, tetapi ada indikasi-indikasi arah seperti itu dari beberapa penelitian ilmiah. Nah, sekarang tidur mendengkur itu sudah banyak terobosan-terobosan yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan mengganti posisi, kemudian juga bisa memperbaiki daripada di THT itu ada memperbaiki proses memperbaiki daripada mendengkur itu sehingga salurannya menjadi normal. Ataupun juga bisa nanti konsultasi juga dengan dokter psikiatri jiwa. Sebetulnya mendengkurnya ini wajar apa enggak? Itu perlu kita evaluasi. Kemudian untuk gigi menggertak. Itu gigi menggertak itu kalau saya meyakini bahwa ketika dia sudah masuk rapid eye movement, itu tidur yang paling dalam, itu tidak mungkin menggertak. Tidak mungkin karena dia sudah tidur yang paling dalam. Kan sudah dilakukan sleep paralysis. Kaki saja yang sebegini aktifnya bisa hipoaktif. Apalagi gigi yang mungkinnya kebiasaan pagi hari menggertak. Jadi ini kalau kita melihat menggertak ini orang yang giginya orang model-model pencemas. Nah, kalau sudah tidur, mungkin awal-awal tidur mungkin masih, karena kan gelombang di kepala masih alfa ya. Masih waspada, beta masih agak-agak sadar dia masih. Nah, kalau udah ke fase 3 dan 4 untuk untuk rapid eye movement, itu udah masuk gelombang lambda dan theta, itu orang sudah tidak bisa lagi. Tidak bisa ada berekspresi, tidak ada bisa seperti itu. Jadi kalau kita rekam pakai polisomnografi, alat perekam tidur, itu kita taruh di scalp, di kepala, tengkorak, kemudian di chin, di dagu, dan juga di heart, di dadanya. Itu catatannya untuk gerakan-gerakan yang itu tidak ada, tapi lebih ke arah kalau rapid eye movement nanti bisa diamati juga pakai video di polisomnografinya. Itu juga bisa dilihat matanya itu bagaimana mendelik kanan kiri, lompat sana lompat sini. Nah, jadi bagaimana Allah memberikan pengaman. Jadi orang yang hobinya apa itu hilang semua kalau udah tidur. Sudah aman. Tapi kalaupun masih menggertak itu mungkin masih fase alfa dan beta, belum tidur yang dalam. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab. Tapi itu wajar ya Pak Dokter? Ya, untuk wajar dan tidak mungkin perlu kita evaluasi dulu. Nah, tapi kalau saya melihat itu mungkin masih curigai alfa dan beta, masih awal-awal tidur dia. Mungkin istrinya juga terganggu awal tidur. Kalaupun pertengahan tidur kan istri juga tidur, itu juga tidur, jadi tidak ada yang mengamati kan seperti itu. Mungkin baik. Seperti itu ya. Ya, baik, terima kasih Pak Dokter. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Dokter. Tidak disebutkan nama di sini. Di saat saya tidur terlentang, hidung saya cepat tersumbat Pak Dokter, sehingga tidak bisa bernafas melalui hidung. Akhirnya bernafas melalui mulut saja. Kemudian saya tercekik dan terbangun dengan terasa pahit pada kerongkongan. Apakah nama penyakit saya seperti ini Pak Dokter? Syukran. Ya, kalau ini memang kalau saya kan dokter psikiatri itu berarti non organik. Nah, kalau ini organik berarti saluran telinga, hidung, tenggorokan. Nah, berarti ini masuk tenggorokan. Nah, kalau saya menyarankan ibu atau bapak berdiskusi atau berkonsultasi dengan dokter spesialis THT. Itu mungkin faktor apa yang bisa dievaluasi. Kalau saya melihat untuk masalah jiwa ini belum ada kesesuaian, tapi kalau di bidang lain mungkin bapak atau ibu bisa diskusikan dengan spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan. Iya, baik, terima kasih Pak Dokter. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Yus di Bukit Tinggi. Assalamualaikum Pak Dokter, saya mau bertanya,
Kalau saya bangun waktu subuh, sering baju sekitar dada saya lembab Pak Dokter. Gejala apakah ini Pak Dokter? Terima kasih. Oke. Nah, jadi ibu mungkin berkeringat lembab itu. Iya. Tidak mungkin juga Bukit Tinggi bersalju ya. Nah, jadi ibaratnya satu lembab karena ibu sendiri kan yang lembab ya. Jadi bukan karena AC di rumah dan segala macam. Nah, kalau ibu sendiri yang memang lembab, yang suami tidak lembab, itu kita curigai mungkin adanya berkeringat yang berlebih. Ketika berkeringat berlebih, kita juga perlu evaluasi. Ini berkeringat karena apa? Faktor apa? Jadi kalau di saya ya kita melihat adanya mungkin kecemasan atau mungkin ketika ibu bermimpi itu mimpinya itu ya yang penuh dengan fenomena ya Bu ya. Penuh sesuatu yang ya ini baru dia analisa awal aja Bu ya. Jadi itu perlu kita evaluasi. Kemudian juga bisa kita evaluasi apakah ibu ini juga seperti saya bilang bangun awal waktu. Iya. Itu perlu kita curigai early morning depression. Nah, orang early morning depression itu juga melibatkan faktor-faktor otonom. Otonom itu adalah jantung berdebar cepat, nafas agak cepat dan segala macam. Iya. Jadi mungkin perlu kita diskusikan. Nanti kalau memang di bidang kita tidak ada kelainan, nanti bisa juga kita konsultasikan ke teman sejawat yang lain. Apakah yang dialami oleh ibu ini sehingga ibu bisa mendapatkan jawaban. Tidak lagi mengira-ngira apa yang terjadi dengan saya. Baik. Pertanyaan selanjutnya Pak Dokter dari Pak Arif di Purbalingga. Saya pernah bermimpi mau dibom Dokter. Masya Allah. Saya menghindar dan ternyata saya jatuh dari tempat tidur. Fenomena tersebut apa dan apa penyebabnya nih Pak Dokter? Syukran. Ya. Jadi ini sebetulnya bab yang mau saya bahas di episode berikutnya ya Pak, tentang mimpi ya. Iya baik. Cuma sudah dicuri start sedikit oleh Pak dari Purbolinggo, Pak Arif dari Purbolinggo. Jadi kalau mimpi ini adalah reaksi daripada konversi daripada kegiatan kita di pagi hari, siang ataupun sore hari itu masuk ke alam bawah sadar kita. Nah, seperti yang sudah pernah kita bahas tentang bagaimana data-data itu tidak hilang. Data-data itu tersimpan. Tetapi dia menjadi confused, otak ini jadi bingung, ini mau data mau diapakan ini. Mesti ada solusi. Nah, ketika mau mencari solusi, itu nanti otak mempunyai mekanisme sendiri bagaimana menyelesaikan masalah itu. Nah, salah satunya dengan mimpi. Nah, mimpi itu penuh dengan simbolik-simbolik. Jadi, misalnya seperti ini. Ada seseorang ketika tidur bermimpi dia dikejar-kejar. Ternyata pas pagi hari peristiwanya dia sedang dimarahi atasan. Bagaimana dia tidak nyaman dan segala macam. Itu di otaknya tersimpan, disimpan alam bawah sadar. Namanya otak itu luar biasa. Masih berpikir, padahal hari sudah larut malam, sudah tidur dan dia masih berproses. Ketika berproses, dihasilkanlah ini solusi begini. Jadi mungkin kalau di psikiatri ada juga untuk mimpi itu psikoanalisis, dia menganalisa mimpi tapi berdasarkan dari kejiwaan dan juga itu. Tapi kalau kita tidak berbicara terlalu dalam seperti itu, kita hanya mengatakan untuk mekanisme mimpinya itu. Jadi mungkin Pak yang di Purbolinggo, Pak Arif dari Purbolinggo itu mungkin pada pagi hari dia menonton berita di TV atau dia menonton tayangan tentang film-film action Rambo atau Komando. Wah, ini menarik, diolah di otak. Nah, ketika diolah di otak, dia konversikan menjadi suatu simbol-simbol. Simbol-simbol itu memang cukup mempengaruhi kejiwaan juga ya untuk wah, ini mimpi nggak enak sekali nih. Jadi Pak Arif untuk itu memang kita melihat bahwa mimpi itu adalah suatu proses yang memang orang menganggap otak itu tidur ketika kita tidur, ternyata tidak. Itulah yang memang kita melihat yang tubuh lain sudah istirahat, otak itu tetap. Jadi ibaratnya ya manusia, bedanya manusia dengan yang lainnya bahwa kita diberikan otak, diberikan pikiran, akal yang memang sangat-sangat sempurna seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dokter telah menjawab pertanyaan dari Pak Arif. Namun mungkin ini membahas kita minggu depan ya Pak Dokter ya. Masih ada pertanyaan dari pemirsa kita. Saya mau
saya tidur jam 22 Pak Dokter, tapi pada jam 2-nya, jam 2 malam bangun, dan alhamdulillah saya sholat malam hampir setiap malam. Apakah ini karena kebiasaan atau suatu penyakit, Pak Dokter? Ya. Jadi seperti yang saya katakan bahwa kalau bangun malam hari tanpa tujuan itu adalah sesuatu yang perlu kita evaluasi. Tapi kalau kita malam hari terbangun dan kita memang mempunyai sesuatu kebiasaan yang memang bisa kita kita lakukan, itu masih kita lihat sebagai batas normal. Dan kita juga menganjurkan atau bertanya apakah setelah aktivitas itu Bapak bisa tertidur lagi. Nah itu perlu kita evaluasi. Jadi kalau orang sholat malam itu insya Allah bisa, karena dia akan lebih rileks. Kemudian beberapa penelitian mengatakan bahwa sholat malam itu menurunkan kortisol, hormon stres. Jadi kalau orang stres hormon kortisol stresnya berkurang, kan otomatis dia rileks. Ketika dia rileks, maka kita melihat bahwa orang mungkin ada yang malah ketidurannya sampai subuh, tapi subuh dia sudah mempunyai kebiasaan lagi, terbangun, itu terbangun lagi. Jadi kita melihat segala sesuatu itu tidak menjadikan, kalau saya katakan tasinta, itu ada gangguan, tidak. Tasinta tapi untuk sholat, bisa beraktivitas, kemudian rileks dengan sholatnya, kemudian bisa tidur lagi, insya Allah itu masih malah lebih baik gitu. Orang-orang yang melakukan kontemplasi di malam hari, karena kontemplasi adalah obat juga bagi jiwa kita, sehingga kita bisa merilis berbagai permasalahan yang ada di dalam diri kita. Yang nggak baik itu mungkin bangun terus merenung aja ya Pak Dokter ya. Merenungnya nggak jelas juga. Nggak jelas juga. Ya baik, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kita coba angkat dari telepon yang masuk pada sore hari ini. Silakan. Ya silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Pak Anton di Blimbing. Iya silakan Pak Anton. Mau tanya nih Dokter, tadi masalah tidur. Sekarang bangun tidur mau tanya nih Dokter. Iya boleh Pak. Bangun tidur yang sehat itu gimana Dokter? Apakah setelah bangun kita langsung duduk, atau setelah kita bangun tetap baring-baringan, baru duduk dan berdiri? Iya. Cukup itu aja ya Pak ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton dari Blimbing. Silakan Pak Anton. Ya, Pak Anton dari Blimbing ya Pak ya. Jadi ketika kita bangun, itu kita tidak mensyaratkan untuk gerakannya bagaimana dan bagaimana. Syarat yang paling utama adalah ketika Anda terbangun, intinya adalah segar. Iya. Nah, berarti tidurnya memang cukup dalam. Cukup ya. Atau kadang-kadang orang bertanya, Pak Dokter, itu saya kok tidur siang aja 15-20 menit, kok bangun-bangun saya langsung segar itu. Nah, itu tidur yang baik. Iya. Jadi kalau kita tidak mempersyaratkan bagaimana mau bangunnya bagaimana, atau kita masih berbaring dulu untuk menarik nafas, kata orang ambil nyawa dulu dan segala macam ya. Nah, itu kita ibaratkan ketika lagi tidur atau bangun tidur, kita memang merasa segar. Berarti efektif. Iya, tidur kita efektif dan memang tidurnya sangat dalam. Iya. Dan biasa juga kita tanyakan, tadi malam mimpinya ingat enggak? Ya, seperti itu. Ini prasyarat juga. Jadi kalau kita tanyakan, ingat Pak Dokter, berarti tidurnya belum dalam. Jadi orang yang tidurnya hafal dengan mimpinya, itu tidurnya tidak cukup dalam. Tidak nyenyak ya. Ya, karena semua orang 95% berdasarkan penelitian itu pasti bermimpi. Tapi tidak menjadi prasyarat dia ingat dengan mimpinya. Jadi kalau ditanya, ingat Pak Dokter, jangan-jangan dia ketika bermimpi yang tidak enak itu dia masuk tahapan namanya rapid eye movement fase theta lambda. Theta lambda kemudian dia tersintak bangun, akhirnya hafal dia mimpinya. Tapi kalau lagi tidur yang dalam, kemudian juga fase yang terakhir juga dia sudah ikuti, itu insya Allah tidak hafal. Karena ibaratnya 95% orang yang tidur adalah menurut penelitian itu pasti bermimpi. Tetapi tidak mesti dia ingat dengan mimpinya. Tetapi kita kalau dievaluasi di jiwa, kalau dia ingat, itu kita curigai dia tidak tidur yang dalam. Tapi kalau dia tidak ingat, itu kemungkinan besar dia tidur yang dalam. Kemudian prasyarat yang berikutnya, biar Pak Anton itu berarti harus segar.
Kalau tidak segar berarti ada sesuatu yang perlu kita evaluasi dalam tidurnya. Seperti itu. Atau harus tidur lagi baru pas bangun tidak segar tidur lagi? Boleh. Nanti besoknya dipecat sama itunya ya. Sama atasannya. Iya. Atau ini karena gitu ya Pak Dokter ya? Iya. Atau malas subuh mungkin ya? Ya bisa. Jadi ibaratnya kalau segala sesuatu prasyaratnya adalah harus segar. Kalau tidak segar kita perlu evaluasi. Nah, saya tidak melihat itu gangguan, saya tidak bisa berkata terlalu jauh, tapi diusahakan segar. Kalau segar berarti Anda mendapatkan Pak Anton ini waktu yang cukup dan tidur yang dalam. Seperti itu. Kalau seandainya Pak Dokter kita kan tidurnya jam 12, kadang udah sampai jam 1 ya Pak Dokter ya. Pas bangun subuh itu pasti belum segar gitu kan. Tapi karena kita mau sholat subuh dulu. Nah, tidur setelah itu untuk menambahnya apakah itu baik Pak Dokter setelah subuh itu? Ya. Jadi mungkin seperti ini. Ada orang yang biasa berangkat pagi pulang malam seperti saya. Saya tiap hari itu pagi pulang jam 8 malam. Jadi dalam kehidupan ini saya juga kalau orang-orang yang pekerja seperti itu kita berpikir Sabtu Minggu ini harus dibalas nih dengan tidur nih. Insya Allah nanti Senin ini kita ini segar. Iya. Ternyata teori kompensasi yang terlalu mutlak itu tidak ada. Jadi ibaratnya itu tergantung jadi kita melihat tidur itu secara kualitas dan kuantitas. Kalau kuantitas kita ikutilah WHO 6 sampai 8 jam. Ya. Tapi kualitas itu perlu kita pertanyakan juga. Jadi kadang-kadang ada orang yang take a nap atau tidur singkat kesegarannya dapat. Iya. Jadi ibaratnya ini berarti teorinya Pak Dokter berarti salah dong. Katanya alfa, beta, theta, lambda 60, 60, 60, 60. Itu aja total 60 kali 4 berapa? 120 tambah itu 240. Iya, 240 menit. Ini waktu saya tidur sekian kok masih bisa dapat kesegaran. Berarti saya bagaimana? Ya, itu adalah yang normal. Normalnya seperti itu. Jadi waktunya 60 per episodenya 60. Tapi setiap manusia itu melakukan akselerasi ada. Jadi fase dari alfa ke beta, theta, lambda itu tidak perlu 60. Dia mungkin dengan 2 menit pertama langsung masuk ke beta. Iya. Kemudian 2 menit berikutnya bisa masuk ke theta, lambda. Nah itulah ibaratnya kita melihat secara kualitas. Tidur adalah secara kualitas, bukan semata-mata kuantitas. Nah jadi dia tidur dalamnya dapat, tidurnya dapat, sehingga yang alfa betanya yang 60 itu bisa dipersingkat sama dia akselerasi. 2 menit. Berarti 4 menit udah masuk dia tidur dalam. Iya. Jadi ibaratnya ya mungkin juga belum segar, mungkin masih banyak pikiran kita juga tugas belum selesai nih. Tapi kita paksakan untuk tidur. Nah, itu perlu kita evaluasi seperti itu. Iya, baik. Pertanyaan terakhir Pak Dokter, karena waktu juga membatasi dari hamba Allah. Kalau saya sedang bepergian jauh atau menyesuaikan tempat baru, sering sekali susah tidur Pak Dokter. Penyebabnya apa ini Pak Dokter kalau seperti ini? Ya. Jadi kalau ini mungkin agak-agak mirip. Jadi ada juga salah satu pembicara seminar itu kalau diberikan hotel sebagai tempat penginapannya untuk di acara seminar, dia mengusahakan lebih baik pulang pergi. Walaupun di Sulawesi acaranya dia pulangnya ke Jawa. Iya. Kalau perlu dia tidak usah menginap. Itu juga perlu kita lihat dia tidak nyaman tidur di tempat lain. Kemudian kalau gelap dia juga tidak nyaman. Nah kemudian kalau ibu ya tadi ya. Ibu ini mungkin dia juga merasa tidak nyaman. Jadi ketidaknyamanan ini apakah ini dalam batas toleransi ataukah memang ini sudah di luar toleransi. Jadi kalau memang kenyamanannya itu lebih berbau arah ansietas atau kecemasan atau paranoid dan segala macam, itu perlu kita evaluasi. Atau juga pernah ada juga anggota ya, jadi pasien ini lebih senang tidurnya itu di dapur. Bayangkan. Jadi di dapur ternyata setelah kita evaluasi kenapa lebih nyaman tidur di dapur ketika pangkatnya masih rendah.
Itu dia ada peristiwa pertempuran dan dia bersembunyi itu di dapur. Jadi dia selamat. Jadi dia merasa itu zona yang paling nyaman adalah dapur. Betul. Jadi kita melihat bahwa manusia itu penuh misteri. Nah, kita korek dulu asalnya dari mana, oh dari sini. Jangan kita harus langsung menjudge atau menghakimi Bapak dapur di sini. Tidak. Semua manusia itu mempunyai pengalaman hidup yang memang berliku-liku. Ketika pengalaman hidup itu mewarnai kehidupannya bertahun-tahun dan menjadi memori yang sangat kuat, itu akan menjadi tindakan dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga itulah tugas kita, bagaimana kita melakukan analisa-analisa. Ini kenapa berbuat seperti ini, pasti ada landasannya. Itu kita korek itu sampai mungkin ketika dia SMP, sampai SD, walaupun usianya mungkin sudah 40-an. Nah, ternyata peristiwa SD ataupun SMP itu berpengaruh terhadap peristiwanya ketika usia 40-an ke atas. Nah, disitulah kita melihat bahwa semuanya mengandung fenomena, semuanya ada landasannya, semua ada suatu peristiwa yang memang itu di otak belum bisa terhapus dengan baik. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Dokter atas jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan pemirsa Surau TV yang masuk pada sore hari ini. Namun karena waktu juga membatasi pada sore hari ini Pak Dokter, mungkin kita cukupkan dulu dialog kita pada sore hari ini. Insyaallah minggu depan kita akan jumpa lagi dengan pembahasan yang berbeda ya Pak Dokter ya. Jadi terima kasih banyak Pak Dokter, jazakallah khairan. Demikianlah Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi pada sore hari ini mengajukan pertanyaan. Namun mohon maaf kami tidak bisa mengangkat seluruh pertanyaan karena waktu juga yang batasi. Insyaallah di lain waktu kita akan jumpa lagi. Demikianlah kita tutup dengan membacakan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Barakallahu fiik. Baik, syukran.